Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat filah rahimani wa rahimakumullah, sahabat sehati yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan share sedikit tentang kehidupan dunia dan akhirat, di mana diibaratkan bahwa kehidupan akhirat itu laksana padi dan kehidupan dunia itu laksana rumput. Jadi ketika kita menanam padi, biasanya akan ikut tumbuh rumput di samping-sampingnya, sahabat filah. Jangan berharap kita menanam rumput kemudian akan tumbuh padi, tetapi ketika kita menanam padi maka akan tumbuh rumput, ya. Jadi ketika kita mengejar akhirat, maka dunia akan ikut tumbuh, ya. Dunia akan ikut. Dan ketika kita mengejar dunia, jangan berharap akhirat akan ikut, ya. Jadi sahabat filah, seyogyanya akhirat itu dikejar, ya. Ketika kita mengejar akhirat dengan serius, ya, ketika kita menanam padi, maka secara tidak langsung rumput akan tumbuh, dan akan tiba saatnya kita akan mengeluarkan rumput-rumput itu. Kita akan memotong, kita akan membasmi agar supaya rumput yang tumbuh tidak akan lebih tinggi dari padi, sehingga rumput tidak akan mengganggu tumbuhnya padi. Jadi sahabat filah, ketika kita mengejar akhirat, maka Allah akan memberikan kita beserta bonus-bonus keuntungan dunia juga. Jadi kita kejar akhirat, keuntungan dan bonus-bonus dunia juga kita dapat. Namun ketika kita mengejar dunia, maka tidak akan Allah berikan keuntungan akhirat walaupun sedikit, walaupun secuil. Sama tadi, jangan ketika kita mengejar dunia jangan harap ada akhirat akan ikut, tetapi ketika kita mengejar akhirat maka dunia pun akan ikut. Nah, bagaimana seharusnya kita sebagai manusia untuk menyikapi kehidupan dunia dan akhirat, sahabat filah? Maka tanamlah padi, maka rumput akan tumbuh. Jangan sesekali menanam rumput dan berharap akan tumbuh padi, sahabat filah, karena itu it's impossible, itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi pada suatu saat nanti akan tiba masanya kita untuk bersih-bersih. Rumput-rumput itu akan tumbuh subur, bahkan bisa saja lebih tinggi daripada padi, ya. Jadi kita harus mencabut rumput-rumput itu agar seperti yang saya bilang tadi, tidak mengganggu pertumbuhan padi. Maka sahabat filah, kita ibaratkan dunia itu seperti rumput tadi, ya, bahwa akhirat itu diibaratkan seperti padi. Maknanya sangat bagus. Kita ambil maknanya, sahabat filah, bahwa orang yang mengejar dunia pasti dunia akan tumbuh menghampirinya. Orang yang mengejar dan jangan sesekali mengejar dunia dan berharap akhirat pun akan ikut, akan bisa diraih. It's impossible, itu tidak akan mungkin. Akhirat adalah hal yang penting, ya, yang harus ditanam, yang harus dipelihara seperti padi, ya, dirawat seperti tanaman padi dengan sebaik-baiknya. Barulah pada saatnya akan tiba masa panen, ya, akan tiba masa kita memanen apa yang sudah kita tanam, yakni apa panennya itu? Surga di akhirat kelak. Jadi kita akan panen, kita akan masuk dalam surganya Allah insya Allah ketika kita mengejar akhirat, sahabat filah. Sementara itu perhiasan dunia itu diibaratkan hanya layaknya seperti rumput, sahabat soleh-soleh. Rumput itu akan tumbuh dengan sendirinya tanpa perlu ditanam, tanpa perlu dipupuk, tanpa dipelihara, ya. Bila perlu rumput itu setiap hari kita racun, ya. Tetapi saat kita lalai, saat kita lupa, rumput itu akan tumbuh lagi dengan subur, ya. Jadi sahabat filah, jadikanlah akhirat sebagai niat dalam hati kita, sebagai niat kita. Di sini dikatakan bahwa dari Zaid bin Sabit bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya.
Allah akan menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, maka Allah akan mengumpulkan urusannya dengan sebaik-baiknya, menjadikan kekayaan di dalam hatinya, akan tumbuh rasa syukur, ya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Jadi dia tidak cinta dunia, dia tidak gila harta, dia tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia itu, untuk mendapatkan hal-hal yang sangat sepele, sahabat film. Jadi dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencelah sifat tamak. Apa itu sifat tamak, sahabat fillah? Sifat rakus yang cinta dunia, rakus akan dunia, sibuk dengan keperluan dunia, ya. Bahkan Allah sangat merendahkan kedudukan dunia dalam begitu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut, di mana Allah juga berfirman bahwa ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melelahkan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga diri, ya, merasa sombong, angkuh di antara kamu, tentang berbangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering kerontang dan kamu lihat warnanya menguning, kemudian hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras, nauzubillah min dzalik, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu, nauzubillah. Jadi kehidupan dunia, adunia ul mata, ya, adunia ul mata ul gurur, kesenangan yang hanya menipu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Ghafir ayat 39 bahwa ya qaumi, hai kaumku, innama hadhil hayatud dunya ul mata fa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya ya qaumi, hai kaumku, innama hadhil hayatud dunya ul mata, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan sementara, fa innal akhirata hiya darul qarar, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah yang kekal, yang abadi. Dan apabila seorang hamba menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, sahabat fillah, dan mengesampingkan urusan akhiratnya, dia kesampingkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusan dunianya itu tercerai-berai, ya, serta menjadikan hidupnya selalu diliputi kegelisahan. Dia akan terus gelisah karena dia sibuk mencari kesenangan dunia, ya. Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya, ya. Apa itu kefakiran di depan mata, sahabat fillah? Yaitu dia akan ketakutan untuk menjadi miskin, dia akan ketakutan hartanya akan hilang, dia ketakutan tidak dapat jabatan, ya, dia ketakutan tidak mendapat harta yang wah. Jadi segalanya Allah akan menjadikan hatinya penuh ketakutan, ya, serba sulit, menjadikan hidupnya selalu diliputi kegelisahan. Allah menjadikan kefakiran di pelupuk matanya, takut miskin, hatinya selalu tidak merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan, tidak ada rasa syukur, padahal sangat jelas dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, bahwa barang siapa yang bersyukur maka Allah akan menambahkan rezekinya, dan barang siapa yang kufur, yang tidak pernah bersyukur karena dia selalu mengejar dunia, wala in kafartum, dan barang siapa yang kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, nauzubillah min dzalik, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih, ya. Jadi orang-orang yang mengejar dunia, sibuk dengan dunia, dia akan selalu merasa tidak cukup, dia akan selalu merasa kekurangan atas rezeki yang Allah berikan, kurang, tidak cukup. Dunia yang dia
dapatkan hanya seukuran ketentuan yang telah ditetapkan baginya, tidak lebih. Meskipun ia bekerja keras dari pagi sampai malam, bahkan hingga pagi lagi dengan mengorbankan kewajibannya sebagai suami, sebagai anak, misalnya dia tidak memberikan hak-hak kepada istrinya karena dia sibuk dengan mengejar dunia, sehingga semuanya dia mengorbankan ibadahnya. Dia tidak sayang dengan dirinya sendiri pun, dengan keluarganya, karena sibuk dengan mencari kehidupan dunia, ya, mengorbankan hak istri, hak anak, keluarganya, orang tuanya dan lainnya. Dan cinta kepada dunia adalah pokok dari semua kejelekan, sahabat fillah. Oleh karena itu kita tidak boleh menjadikan dunia sebagai tujuan hidup kita, sahabat fillah. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan hidup. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman bahwa barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka jahanam, nauzubillah min zalik. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang mereka kerjakan. Dalam surat Hud dijelaskan, sahabat fillah, bahwa Allah akan mencukupkan mereka di dunia, tetapi mereka tidak akan mendapat apa-apa di akhirat. Mereka akan sia-sia, dan neraka jahanamlah yang menjadi tempat mereka, nauzubillah min dzalik. Dan Allah juga menjelaskan dalam firman-Nya bahwa barang siapa menghendaki kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya kehidupan dunia itu, ya. Dan kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki. Dan kemudian sahabat fillah, kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam, nauzubillah min dzalik. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir, nauzubillah min dzalik. Dalam surah Al-Isra itu dijelaskan bahwa neraka jahanamlah yang menjadi balasan bagi orang-orang yang cinta dunia. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan keuntungan itu kepada sebagian darinya, keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat apa-apa di akhirat kelak. Dalam surat Asy-Syura ayat 20 dijelaskan. Jadi barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, Allah akan berikan sepenuhnya atau separuhnya, tetapi dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kelak. Nauzubillah. Dunia itu dilaknat oleh Allah, dan barang siapa yang mencintai dunia, mencintai apa-apa yang sudah dilaknat oleh Allah, maka itu sangatlah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, sahabat fillah, ya. Sesungguhnya dunia itu dilaknat. Apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan ketaatan kepada Allah, ya. Dan itulah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mempelajari ilmu, orang-orang yang hatinya sehat, dia akan lebih mengutamakan akhirat daripada kehidupan dunia yang fana, yang penuh fata morgana, yang penuh sandiwara, sahabat fillah. Tujuan hidupnya itu, orang-orang yang hatinya sehat, tujuan hidupnya itu akhirat dan akhirat. Dia akan menjadikan dunia ini sebagai tempat berlalu saja, sebagai hanya tempat persinggahan untuk mencari bekal untuk kehidupan akhirat kelak, ya, sahabat fillah. Orang-orang yang hatinya sehat itu akan mempersiapkan dirinya dengan melakukan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan menjauhkan daripada seluruh larangan-larangan Allah, jauh daripada perbuatan maksiat. Karena orang yang hatinya bersih itu, ya, orang yang hatinya sehat, dia yakin seyakin-yakinnya bahwa setelah kehidupan dunia akan ada kehidupan akhirat. Dia yakin seyakin-yakinnya bahwa dia akan mengalami yang namanya kematian, dia akan mengalami yang namanya kehidupan alam kubur, kehidupan alam barzah, dan dia akan mengalami yang namanya hari kebangkitan, dan dia akan mengalami yang namanya hari pembalasan, yang ketika di hari pembalasan itu seluruh anggota tubuh kita yang akan berbicara, bukan hanya mulut, ya. Tangan kita akan berbicara, menjadi persaksian apa yang telah kita lakukan, akan kita pertanggungjawabkan segalanya, termasuk harta yang kita miliki. Harta yang halal pun akan dihisap,
harta yang haram, apalagi akan diazab, ya. Jadi apabila seseorang muslim yang beriman, yang hatinya sehat, dia akan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat fillah. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga. Dia akan diberikan jalan keluar dari Allah, ya. Karena dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3 itu Allah sudah menjelaskan bahwa wa may a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar, ya. Wa yarzuqu man haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki la yahtasib, dari arah yang tidak terduga, yang tidak disangka-sangka, ya. Jadi orang-orang yang beriman itu, yang bertakwa kepada Allah, dia akan terus dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam segala urusannya. Masya Allah, subhanallah. Jadi Allah juga mengingatkan, ya, bahwa tidak ada kehidupan yang kekal, sahabat fillah, kecuali kehidupan akhirat. Maka bereskanlah segala urusan dunia. Allahumma la abassal, Allahumma la, Allah tidak ada kehidupan yang kekal di dunia, sahabat fillah, ya, kecuali kehidupan akhirat. Fa innal akhirata hiya darul qarar. Kehidupan akhiratlah yang akan kekal, yang akan lama, yang lebih panjang, sahabat fillah. Jadi dalam satu riwayat juga dikatakan bahwa kehidupan akhirat itu sangatlah luas, seluas lautan. Jadi laksana kita mencelupkan air kita, jari kita di lautan, kemudian kita angkat jari kita dan meneteslah satu tetes, dua tetes, itulah kehidupan dunia yang menetes. Tetapi yang lautan luas itu adalah kehidupan akhirat, sahabat fillah. Maka sadarlah, segera introspeksi diri bahwa janganlah kita mengejar dunia, sahabat fillah, tetapi kejarlah akhirat yang kekal, yang nanti kita akan jalani dengan panjang, dengan lama, seperti luasnya lautan. Dan jari yang kita angkat atas celupannya tadi itu, menetesnya apa-apa yang kita angkat dari jari kita, itulah kehidupan dunia sebenarnya, hanya setetes air. Demikian sahabat fillah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.